Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya. Khususnya pada siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang betul-betul seperti disebutkan Allah Subhanahu wa taala, yakni takwa yang terbit dari hati nurani kita. Fa innaha min taqwal qulub, yakni takwa yang bersumber pada kesucian hati kita dan merupakan segala ucapan, perilaku, segala apa yang kita lakukan itu berasal atau bersumberkan pada keimanan serta ketakwaan yang memancar dari hati kita. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang berada di dalam suasana yang baik, khususnya dari suasana pandemi ini sudah mulai dalam keadaan aman, ya, meski kita tetap selalu waspada. Keadaan pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, dan karena itu di sana-sini serta dalam berbagai aspek kehidupan kita secara individu maupun secara masyarakat sudah mulai berlangsung berbagai pemulihan, ya, upaya untuk peningkatan dan lain sebagainya. Sedemikian juga tentu saja di dalam keagamaan kita yang merupakan bagian penting, bahkan dikatakan utama, ya, di dalam rangkaian kehidupan kita. Ya, marilah kita bahkan bukan hanya sebatas pemulihan untuk terus meningkatkannya dan menuju kepada upaya peningkatan keislaman atau keagamaan kita. Marilah kita bertolak juga dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jamaah rahimakumullah, ada dua hal yang penting diperhatikan berdasarkan ayat ini, yakni pertama, kita berislam hendaknya secara kafah. Pengertian Islam kafah di sini
kalau berdasarkan bahasa ya secara total, secara keseluruhan. Dan janganlah kita mengartikannya sebagaimana kadang ada memberikan stigmatisasi ya terhadap Islam kafah itu Islam yang fundamental. Sesungguhnya ya keharusan semua Muslim berislam secara kafah itu. Lalu masih menurut ayat tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ini sebagai kebalikannya ya. Atau bisa dikatakan dengan Islam kafah, seseorang muslim, seorang mukmin berarti mengikuti jalan Islam, dan sebaliknya yang tidak mengikuti jalan Islam itu adalah mereka yang mengikuti jalan setan. Serta dianjurkan dalam ayat tersebut untuk menuju kepada keislaman yang kafah itu adalah salah satu cirinya adalah menghindari serta tidak mengikuti langkah-langkah setan. Jamaah rahimakumullah, kebetulan kita juga masih dalam suasana Syawal ya, di pekan terakhir ini dari bulan Syawal. Ya, ini mengingatkan kembali juga kepada kita bahwa upaya untuk meningkatkan sebagaimana pengertian Syawal itu ya kita mesti bertolak dari apa yang telah kita latih, telah kita perbaiki dan telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Nah, berbagai amal ibadah di bulan suci Ramadan itu pada dasarnya juga itu merupakan proses latihan selain ketika ibadah itu sendiri dan pemantapan kita di dalam berislam secara kafah. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, pengembangan keislaman secara kafah itu sebetulnya dalam hal apa saja? Ya tentu saja kita untuk hal ini sebagaimana sendi ajaran Islam yang utama itu adalah 3, maka marilah kita membinanya secara umum ya di dalam ketiga aspek keislaman itu sendiri. Pertama, kita bina dalam segi akidah kita. Akidah yang berarti keyakinan atau keimanan mestinya tidak hanya terhenti pada pernyataan atau pengakuan saja bahwa Allah sebagai Tuhan kita dan pencipta alam semesta. Tetapi akidah yang seharusnya kita bina adalah akidah juga yang mewujud di dalam amal soleh serta lurus, bersih dari segala hal yang menyebabkan tercemarnya akidah kita. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berdasarkan ayat ini sebagai implementasi pada keyakinan kita akan keesaan Allah, akan ketauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka menurut ayat tersebut hendaknya dilakukan di dalam ibadah, kemudian tidak mengotori sendi ketauhidan itu dengan perbuatan-perbuatan syirik. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan perilaku syirik ini sekarang banyak sekali celahnya ya dalam kehidupan kita. Bukan hanya datang dari sistem kepercayaan yang selama ini secara tradisional kita memahaminya dari perilaku-perilaku bid'ah, tahayul dan sebagainya. Tapi kecenderungan syirik kemungkinan juga datang dari ilmu pengetahuan. Kemodernan sekarang ini yang didasarkan pada kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi bisa saja membuat atau bisa saja mendegradasikan sendi akidah serta ketauhidan kita. Maka tidak sedikit juga dengan alasan ilmu pengetahuan lalu mengotak-atik sendi-sendi keislaman
maksudnya mungkin baik, tapi lalu dengan pikiran-pikiran liberal ya, sehingga di pihak lain mengesankan bahwa itu justru sebagai penistaan agama. Ya memang demikian, karena alasan ilmu pengetahuan, alasan liberalisme dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kalau untuk keislaman yang sangat fundamental, khususnya menyangkut masalah akidah, tidaklah bisa dikembangkan secara hanya akal nalar, hanya dengan nalar akal, apalagi nalar akal yang bebas. Sebab segi akidah atau khususnya berkaitan keimanan itu sumbernya hanyalah atau hakikatnya adalah dalam bersifat ruhania, yang itu hanya bisa ditangkap dengan kemampuan atau keadaan hati kita yang bersih dan ketersambungannya dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jamaah rahimakumullah, keislaman yang mesti terus kita bina yakni di bidang ibadah. Ibadah dalam arti menjalankan segala rukun Islam secara kapah, berarti secara menyeluruh ya. Dan bukan hanya berhenti sebagai pengetahuan serta pengakuan atas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang muslim. Dalam hal ibadah ini, selain gejalanya yang sangat umum kita lihat tidak tercermin di dalam perilaku mereka yang mengaku Islam. Banyak sekali mengaku Islam tapi lalu tidak ditunjukkan di dalam perilaku ibadah yang sebagaimana diwajibkan oleh agama yang diakuinya itu. Tetapi juga banyak perilaku ibadah yang justru dilaksanakan sebatas formalitas. Sebatas gugur untuk memenuhi kewajiban, gugur kewajiban, sehingga pada gilirannya belum secara langsung berpengaruh atau berimplikasi terhadap kehidupan yang lebih baik. Dan dalam hal ini setidaknya kita mengacu kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW agar ibadah itu setidaknya dilaksanakan secara istiqomah dan juga secara sholihah. Secara istiqomah, Rasulullah menyatakan di dalam sabdanya yang artinya, ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, amalan yang ajeg walaupun sedikit. Dan barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka sungguhnya itu tertolak. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, bagian dari proses kita di dalam mengembangkan keislaman secara kafah itu yakni di bidang akhlak atau apa yang biasa disebut sebagai segi ihsan dari Islam ya. Yakni kita membina keislaman itu dengan sifat-sifat soleh, sifat-sifat ihsan, baik dalam pribadi yang mewujudkan akhlakul karimah maupun dalam bermasyarakat yang mewujudkan berbagai perilaku muamalah yang solihah yang selalu membawa dampak positif dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Rasulullah juga bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana membina ketiganya yang efektif kita lakukan? Atau dengan kata lain, bagaimana memasuki pintu Islam kafah itu? Apa kuncinya? Nah, maka dalam hal ini kunci yang utama adalah kita menjalankan sholat. Tetapi dalam proses sholat itu ada dua hal yang bisa kita kembangkan terus, yakni proses atau upaya kita untuk selalu ingat, artinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini zikir atau mengingat Allah juga sebaiknya tidaklah hanya sebatas
lalu kita mengucapkannya atau menyebut-nyebutnya, tapi mengingat Allah itu sesungguhnya adalah perbuatan hati. Dan betapa besarnya pengaruh dari keajegan kita selalu mengingat Allah dengan berzikir, baik secara lisan itu mau dan apalagi bertolak dari perbuatan hati, sebagaimana Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila huwallazi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan tasbihkanlah Dia di waktu pagi dan petang. Dialah Tuhan yang memberi rahmat kepadamu, dan juga malaikat-malaikatnya memohonkan ampun kepadamu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya terang. Kalimat terakhir mari kita garis bawahi. Jadi bahwa untuk menuju kepada suasana keterangan, suasana keterbukaan kita atau terbukanya hidayah dan tertutupnya kezaliman, ya, kegelapan di dalam hati kita itu, bahwa itu bisa dilakukan atau mesti dilakukan dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, menurut ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan, akan menyingkapkan kegelapan dan menuju kepada cahaya terang benderang. Kegelapan itulah sesungguhnya, atau kezaliman ya dalam bahasa Arab, sesungguhnya yang menjadi problematika khususnya dalam kehidupan keagamaan sebagaimana saya sebutkan tadi di atas. Maka oleh karena itu, dengan proses selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita berarti berusaha untuk menyingkap kegelapan itu menuju kepada suasana terang benderang di dalam kehidupan ini. Lalu yang kedua, dengan cara sholat, dalam hal ini juga lagi-lagi sholat yang kita lakukan lebih dari sekedar sholat formalitas. Sebab belakangan ini juga di tengah berbagai konflik gitu, masalah keagamaan, masalah keislaman, lalu ada pihak misalnya yang menistakan agama, kemudian orang mengatakan, ya yang bersangkutan itu sebetulnya menjalankan sholat 5 waktu. Nggak usah saya sebutkan namanya di sini. Tapi lalu pertanyaannya, mengapa kok menjalankan sholat 5 waktu masih berucap, berkata yang tidak memihak kepada Islam, ya, dan apalagi berbuat perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal sholat, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan lalu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya di sini berarti pikiran-pikiran buruk. Kemudian munkar adalah tindakan dari pikiran buruk itu. Tapi di dalam senyatanya justru masih banyak juga orang yang katanya melaksanakan sholat lalu tidak bisa menghindarkan diri dari fahsya dan munkar. Nah, oleh karena itu, sholat yang bagaimana yang mesti kita kembangkan lebih lanjut, ketika sholat kita yakini sebagai juga kunci pembuka kepada keislaman secara kafah tadi. Maka dalam hal ini marilah kita renungkan dan jadikan rujukan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Bahwa sungguhnya menang, bahwa sungguhnya beruntung dan pasti beruntung orang-orang mukmin yang dalam sholatnya juga atau melaksanakan sholat dan dalam sholatnya menjalankannya secara khusyuk. Lalu kelanjutan dari ayat ini bisa kita maknakan, mukmin yang menjalankan sholat secara khusyuk itulah orang-orang yang juga bisa berpaling dari perbuatan sia-sia, dan juga mereka akan mudah untuk mengeluarkan zakat, akan mudah untuk dermawan,
dan juga mereka akan mampu menjaga kehormatannya di dalam kehidupannya itu. Jamaah rahimakumullah, sholat khusyuk memang juga banyak tafsir dan banyak metode ya bagaimana caranya. Tetapi yang penting dalam hal ini secara umum sebetulnya bagaimana ketika sholat itu kita secara kafah pula, secara total juga hanya mengingat Allah. Nah, hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah di mana? Ya Allah tidak di mana-mana tempatnya. Tetapi kalau mengingat Allah sebagaimana dipedomankan bahwa kita disyaratkan sholat itu menghadap kiblat, maka setidaknya mengingat Allah itu di dalam lingkungan kiblat itu, yakni di Baitullah pada hakikatnya. Bagaimana suasana rasa kita, suasana batin kita mencapai kehusuan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala di Baitullah, itulah salah satu ciri dari melaksanakan sholat secara khusyuk. Jamaah rahimakumullah, itulah kiranya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, marilah di dalam suasana yang menuju kepada kebaikan, suasana kedamaian, suasana aman dari musibah ini, kita tetap waspada dan tetapi juga kita berusaha terus untuk meningkatkan keislaman kita sebagai sebagai upaya kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, terutama dengan mengembangkan keislaman kita secara kafah di dalam kehidupan sehari-hari ini. Semoga dengan cara ini kita menuju kepada kehidupan yang lebih baik dan terus lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala keperluan kehidupan kita dan juga kebahagiaan kita di dunia serta mencapai keberkahannya bagi akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi laha li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna masyahidin. Rabbana inna dhalamna anfusana dhuluman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina wa taqabbal du'a. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa kulla ibadatina kama taqabbal ta'ala anbiya'ika wa awliyaika was solihin. Allahumma hdina wa qaumana wa ahlana wa dzurriyyatina ila siratil mustaqim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ikhwanana minal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar. Aqimussalat.